Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami ya, Cak Dr. Haryadi. Saya dengan Malik Swega. Kemudian sudah hadir di tengah-tengah kita salah satu tokoh komunitas kopi ya, Cak ya. Ya, pegiat kopi. Ya. Jadi terima kasih kepada kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian dan pemirsa di rumah. Sudah pada ngopi belum? Ya, kembali istilah ini sudah ngopi belum ini saya kira ini muncul trending belakangan ini, Cak ya. Kalau Cak memperhatikan di media sosial. Oh ya. Dua artis waktu itu ya sudah menanyakan. Nah, ngomong-ngomong ini kenapa ini muncul sudah pada ngopi belum? Menarik ini. Jadi gini Dinda, saya panggil Dinda aja ya, saya berpikir ketika ada pertanyaan sudah ngopi belum, itu sebenarnya mungkin resonansi sejarah ya kan. Jadi gelombang elektromagnet itu kan sampai kepada generasi milenial ya. Nah, bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya itu kan biasanya wes ngopi enggak rek gitu kan. Ngopi enggak ya. Nah, artinya ini mungkin narasi yang kedengaran biasa bertanya seperti itu ya kan. Tetapi bagi saya ini adalah sebuah tradisi ya? Tradisi yang harus diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya sampai kepada postmilenial, bahwa kopi ini adalah komoditas unggulan Indonesia, ya kan? Jadi pertanyaan itu bagi kami adalah tradisi yang sudah menjadi budaya Indonesia ini di bangsa-bangsa ini. Saya pikir itu Dina Malik ya kan. Jadi saya pun awalnya ketika mendengar itu sudah ngopi belum, terlintas di pikiran saya, Cak ini. Ketika saya kumpul dengan kawan-kawan di kopi, itu yang ditanyakan selalu, sudah ngopi belum? Jangan saya, ini pemirsa di rumah juga, jangan saya lihat sudah ngeteh belum. Selalu yang ditanyakan sudah ngopi belum. Artinya saya melihat ini ada nilai historis sebenarnya yang menarik untuk dikembangkan gitu ya, Cak ya. Iya. Saya melihatnya sejarah kopi ini kan unik memang, tidak mampu para ahli kopi itu menelusuri dari mana asal kopi itu. Sampai muncul narasi bahwa coffee is given. Iya kan? Jadi kopi itu adalah pemberian Tuhan yang Maha Esa. Walaupun sebenarnya di abad 9 titik 9 itu si Afrika mengklaim bahwa munculnya bin kopi itu di sana. Di sana ya. Ya, kemudian di abad 12 ya kan di Turki, dan 15 Arab pun mengklaim dengan salah satu jenis kopinya adalah Arabica. Karena saya lihat gini, Cak, kalau kemudian itu menjadi nilai historis ya kan ya. Ternyata kalau ini lain dengan bisnis yang berkembang hari ini gitu ya, Cak. Bagaimana kira-kira Cak melihat ini kopi ini sebagai salah satu, bagaimana kira-kira industri ini dikembangkan? Ya. Memang sudah tidak perlu ragu lagi bahwa memang harus dikembangkan, karena Indonesia ini salah satu penghasil kopi terbesar di dunia ya kan. Walaupun itu masih di peringkat keempat ya kan. Setelah Brasil, Vietnam, dan mana itu kan, Kolombia atau mana itu kan. Nah, artinya cukup memungkinkan dan mempunyai nilai strategik untuk dikembangkan di Indonesia ini. Kawan-kawan dan pemirsa di rumah, ini Cak Agus Haryadi kami dengar sudah menjadi salah satu praktisi kopi di Kalibaru. Kira-kira apa yang hampir 6 bulan di sana, 10 bulan? 10 bulan ya, hampir 1 tahun. Ya, hampir 1 tahun. Oke. Jadi di sana apa yang dikerjakan Cak Agus Haryadi? Sebenarnya tidak ada yang dikerjakan kecuali Zoom meeting ya kan, daring macam-macam dan sebagainya. Tapi yang menarik yang perlu kami sampaikan bahwa ketika kami berkumpul ya kan dengan beberapa teman-teman ya kan, termasuk generasi milenial, ya akhirnya kami memproduksi film Sarjana Kopi itu. Sarjana Kopi. Ya, oke.
Itu boleh nggak Cak diceritakan sedikit apa itu film Sarjana Kopi itu? Sarjana Kopi itu kalau coba kita lihat ya di filmnya itu bahwa kebingungan dari seorang sarjana untuk mengaplikasikan ilmunya di daerahnya itu saja ya. Itu jurusan kopi? Oh bukan. Artinya banyak sarjana yang ada di Kalibaru itu tidak memberikan impact yang nyata terhadap lingkungannya. Sehingga kalau kita lihat si Siti sama si Joko dalam perannya Sarjana Kopi itu, dia mencoba menarasikan kepada masyarakat bahwa saya seorang sarjana yang lagi kebingungan. Ya, kebingungan apakah meneruskan lahan ayahnya yang mempunyai berapa luasan kopi ini, atau memang mau berusaha di luar seperti yang dicita-citakan orang tuanya itu. Jadi saya kira ini menarik. Sarjana kopi yang ada di Kalibaru mungkin bisa kita temukan sarjana-sarjana yang lain yang ada di wilayah lain yang kemudian kita ini bingung mau melakukan apa, sementara kita dekat, kita punya potensi yang dekat. Seperti di Kalibaru tadi, potensi dekat yaitu kopi. Nah, sejauh ini Cak, bagaimana kemudian dampak dari sarjana kopi itu terhadap sarjananya? Apakah kemudian semakin sadar atau semakin ingin mengembangkan desanya? Karena sudah dijadikan itu stimulus film itu kan? Iya betul. Bagaimana keterkaitannya? Yang perlu dipahami oleh Dinda Malik ini bahwa sarjana kopi itu adalah title sosial ya, bukan title yang di akademisi, akademiks, iya kan. Nah, kami mencoba bahwa menyentuh bachelor degrees ya, sarjana-sarjana yang sudah ada itu bagaimana menerapkan disiplin ilmunya itu di desa. Nah, kalau ditanya impact daripada sarjana kopi itu bagaimana, ya paling tidak akan berpikir kan, berpikir dia kan. Tapi dalam perkembangannya ya, ternyata mulai muncul kreativitas di desa Kalibaru itu. Terus kemudian ada beberapa kelompok-kelompok milenial, kelompok-kelompok sarjana yang sudah mau berani mengolah kopi, terjun ke perkebunan, terus kemudian membuat kafe-kafe, terus kemudian menerapkan sistem marketing yang lebih digital ya kan. Itu yang saya lihat Dinda Malik. Kawan-kawan, saya kira ini menarik ya. Bagaimana kemudian film itu ingin masyarakat lebih peduli terhadap lingkungannya, dan kalau ini diangkat secara nasional ya ini jadi gerakan global gitu ya. Bagaimana kemudian sarjana itu mampu mengangkat daerahnya gitu ya kira-kira. Betul. Dia. Lalu kemudian di Kalibaru, apa kemudian kopi yang khas di sana? Robusta ya kan. Jadi Robusta itu kan memang tanaman kopi yang hanya pada dataran 800 ke bawah kan, ke bawah. Jadi tinggi geografi di sana tidak memungkinkan untuk ditanam Robusta, Arabica ya. Ya. Satu kata Cak, kira-kira apa pengalaman yang di Kalibaru yang kemudian bisa kita beritahu untuk kawan-kawan di rumah ini, pengalaman selama 10 bulan di sana tentang mendalami kopi. Dan salah satu perlu diketahui, Cak Agus Haryadi ini disertasinya tentang kopi di Kalibaru. Jadi kemudian ini mau kita ulik, apa kemudian pengalaman yang didapat di sana selama hampir setahun. Ternyata kita tidak boleh pesimis terhadap keadaan kan. Ketika keadaan ini menuntut kita untuk stagnan, ternyata di samping kiri kanan kita yang semula itu saya pikir tidak mampu untuk bersama-sama bekerja, ternyata ya bisa menghasilkan pengetahuan yang luar biasa itu. Ya tentang kopi tentunya. Tentang kopi. Kalau saya tangkap, saya nggak ngerti apakah benar ini statement saya. Artinya bagaimana Dinda Malik berupaya bahwa sebuah tradisi, sebuah budaya atau kekuatan sosial itu
menjadi proses bisnis gitu kan, menghasilkan nilai-nilai ekonomi yang produktif gitu kan? Iya. Iya benar ya. Karena kan banyak kita ini ya, industri modern kopi ini kan akhir-akhir ini menjadi salah satu salah satu solusi atau alternatif pekerjaan gitu ya. Dan sudah kita saksikan banyak kawan-kawan kita yang buka kopi, ya kan? Saya tadi mencoba untuk melihat apakah kemudian dari segi paradigma tadi yang kita sudah ngopi belum itu potensinya besar ketika kita jadikan sebagai usaha gitu ya. Ketika kita sudah ngopi belum, saya sudah ngopi, di sana saya ngopinya gitu ya. Sudah ngopi belum, di sana saya ngopinya. Ya kan? Dan itu menjangkau semuanya. Lucunya kalau di sini ini tidak ada kopi, gitu dinamanya. Sanan bilang di sana sudah kopi, di sini kopi ya kan. Tapi di sini nih kopi itu yang jadi persoalan. Ini masalah ya. Tapi kan. Satu tidak masalah. Saya tadi tidak ditanya apa saya ngopi atau tidak. Iya. Enggak, artinya di meja putih ini tidak ada kopi ya kan. Ini yang menjadi persoalan ya kan. Ini nanti jadi mungkin kita pergi ke Dakara Kopi yuk ya kan. Ke Dakara Kopi kita. Oke, untuk ngopi. Demikian kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian pemirsa di rumah. Kami mohon maaf ketika ada salah kata dan seterusnya. Saya Malik Sueger dan saya Agus Haryadi. Kami undur diri. Assalamualaikum. Kita ke Dakara kan? Ke Dakara. Ya, ke Dakara Kopi kan? Kita ngopi kan? Iya, oke. Kita ngopi sama siapa kita ngopi di sana? Sama Dinda Malik ya kan? Live musik di Dakara Kopi. Terus kemudian apa lagi? Tapi PSBB. Oh enggak, kita kan social distancing kan, tetap jaga jarak. Di kopi di Dakara Kopi kan menjalankan ini loh, protokol kesehatan loh ya. Tapi perlu tahu Dakara Kopi itu di mana? Supaya kalian tahu kawan-kawan yang lain. Dakara Kopi ini dekat daerah PBB ini ya kan ya. Ini ya masuk ke ini ya depan hotel. Atau tahu sudah alamatnya? Tahu saya. Oh iya. Nanti ikut saya aja. Oke. Siap ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya kan. Salam Dakara Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes ngopi turung. Wes ngopi. Yes ya. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.